Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Dan tak lupa salawat serta salam yang selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan makalah yang kami buat. Dan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport dan mengapresiasi terhadap makalah yang telah kami buat. Kami dari kelompok 6 yang beranggotaan 3 orang. Yang pertama saya, Anggun Wahyu Putri Lestari, Safrizal Zaki Nisa Pratama, Ahmad Dail Haromen Yusuf. Tujuan pembuatan video kali ini kami ingin memenuhi tugas filsafat ilmu yang diampu oleh dosen Dr. Imron Rosidi. Sebelum kita memasuki ke materi pembahasan, izinkan saya untuk menyinggung sedikit tentang berpikir. Apa sih itu berpikir? Berpikir merupakan salah satu kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita sadari bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk berpikir dan menggunakan akal pikirannya semaksimal mungkin. Jika orang tersebut tidak berpikir, maka keberadaan orang tersebut akan jauh dari kebenaran dan akan menjalani kebutuhan hidupnya dengan penuh kepalsuan dan kesesatan. Berpikir merupakan salah satu ciri dari kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang telah dianugerahkan akal dan pikiran, yang dimana itu salah satu ciri khas yang dapat membedakan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Berpikir adalah sarana untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Secara umum, berpikir dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, berpikir alamiah, dan yang kedua, berpikir ilmiah. Yang pertama yaitu berpikir alamiah. Berpikir alamiah yaitu pola penalaran atau pola pemikiran yang berdasarkan kehidupan sehari-hari dan akan mendapatkan pengaruh alam dari sekelilingnya. Sedangkan berpikir ilmiah adalah pola penalaran atau pola pemikiran yang berdasarkan sarana tertentu secara cermat, teratur, dan logis. Dalam suatu pendidikan tentunya banyak sekali kegiatan, yaitu salah satunya kegiatan ilmiah. Dalam kegiatan ilmiah sangat diperlukan sarana berpikir. Dengan sarana tersebut, memungkinkan kita agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara cermat dan teratur. Poin yang pertama adalah pengertian berpikir ilmiah menurut beberapa sumber yang kami ambil. Yang pertama adalah menurut Salam. Salam mengatakan berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Yang kedua adalah proses berpikir untuk sampai pada kesimpulan yang berupa pengetahuan. Yang kedua, menurut Jujun S. Surya Sumantri, beliau mengatakan berpikir ilmiah adalah kegiatan akal untuk menggabungkan metode deduksi dan induksi. Dan menurut Hilwe, beliau mengatakan berpikir ilmiah adalah berpikir logis dan empiris. Logis masuk akal dan empiris sesuai pengalaman atau indrawi manusia. Dan kebenaran yang paling konkret adalah kebenaran yang diambil secara empiris. Karena kalau cuma hanya pemikiran, walaupun itu rasional, tapi tidak bisa dibuktikan dengan penglihatan atau merasakan, maka itu masih tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti contoh, semua yang keluar dari pantat itu tidak bisa dikonsumsi atau diminum. Secara logika atau secara rasional ya sepertinya benar, tapi secara empiris dibuktikan secara indrawi ternyata ada sesuatu yang keluar dari pantat tapi masih bisa dikonsumsi, yaitu adalah biji luwak. Jadi kebenarannya secara empiris adalah bahwa tidak semua yang keluar dari pantai itu tidak bisa dikonsumsi, tetapi masih ada ternyata yang bisa dikonsumsi. Poin yang kedua adalah metode
dan langkah-langkah berpikir ilmiah. Metode ilmiah itu tidak bisa lepas daripada kejadian alam yang kebenarannya selalu ada hubungannya dengan uji eksperimental. Karena teori yang tidak bisa dibuktikan secara uji eksperimental dikatakan bahwa teori itu tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai dengan kriteria dari sains. Pengetahuan ilmiah itu disebut sahih jika penyimpulannya benar, dan penyimpulan logika itu bisa diambil daripada dua metode, yaitu metode induksi dan deduksi. Metode induksi adalah metode yang penganalisisannya itu bergerak dari hal-hal khusus ke umum. Jadi kegunaannya metode induksi ini adalah menarik kesimpulan dari hal-hal khusus untuk kesimpulan yang lebih umum. Contohnya, gajah itu mempunyai mata, kucing itu mempunyai mata, dan singa itu mempunyai mata. Berarti bisa disimpulkan secara umum bahwa semua hewan itu memiliki mata. Dan deduksi itu adalah penganalisisan ilmiah yang bergerak dari hal-hal umum ke khusus. Nah, kegunaannya adalah berarti kebenarannya ya lebih benar karena penarikan kesimpulan asumsi-asumsi dari umum kita jadikan ke khusus satu inti masalah lalu diselesaikan. Contohnya metode deduksi ini adalah semua manusia bisa mati dan Diva adalah seorang manusia, jadi Diva ya bisa mati. Ya kegunaannya yaitu untuk membenarkan secara khusus dari pernyataan umum. Yang pernyataan umum itu diasumsikan dulu menjadi inti masalah satu, lalu dibenarkan secara khusus. Lalu langkah-langkah berpikir ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Metode ilmiah selalu didahului dengan kesadaran adanya masalah. Lalu permasalahan ini harus dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Supaya apa? Supaya lebih mempermudah untuk peneliti dalam pengambilan atau penganalisisan atau menyimpulkan data. Dan perumusan masalah ini adalah hal yang sangat penting, karena bagaimana kita bisa memecahkan masalah jika masalahnya masih belum dirumuskan atau masih belum jelas. Yang kedua adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara yang belum tervalidasi atau terverifikasi kebenarannya. Tapi setiap peneliti selalu berpikir bahwa data semua itu adalah hal yang penting. Jadi hipotesis ini sangat diperlukan walaupun tidak tervalidasi kebenarannya, tapi ya tetap kita perlukan untuk lebih memudahkan dalam metode selanjutnya. Lalu metode selanjutnya yang ketiga adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini agak berbeda dari yang lain karena pengumpulan data ini langsung terjun ke dalam lapangan, langsung terjun untuk meneliti apa yang terjadi di dalam lapangan sesuai hipotesa yang telah dirumuskannya tadi. Ya, peneliti langsung melihat secara empiris ya, langsung melihat secara indrawi ke lapangan. Apakah hipotesanya ini bisa diterima atau tidak, apakah benar atau salah, mereka meneliti sendiri ke dalam lapangan. Dan pengumpulan data ini adalah hal yang sangat penting, Pak. Ya paling penting. Soalnya hipotesa itu bisa diketahui benar atau tidak. Ini ya lewat pengumpulan data ini bisa diterima atau tidak karena pengumpulan data dilakukan secara langsung atau empiris. Yang keempat adalah pengujian hipotesis. Nah, setelah kita mengumpulkan data, setelah kita mendapatkan datanya, maka kita akan pengujian hipotesis yang pertama kali kita rumuskan. Apakah hipotesis yang
belum terverifikasi atau tervalidasi itu benar atau tidak, ya maka kita harus mengujinya setelah habis melakukan pengumpulan data. Kita lihat semakin tinggi taraf signifikasinya, maka semakin besar kebenarannya, semakin bisa diterima kebenarannya. Ya seperti contoh hipotesis, misalnya setiap awan yang mendung itu pasti akan turun hujan. Secara pemikiran ya memang ada benarnya. Kalau awan mendung itu ya kemungkinan pasti akan hujan. Tapi kita lihat secara empiris atau kita kumpulkan datanya ke dalam lapangan, kita uji hipotesisnya di dalam lapangan, kita ke awan yang mendung itu kita lihat, oh ternyata tidak hujan. Maka hipotesa yang pertama itu akhirnya ya gugur, bahwa tidak semua awan mendung itu akan menurunkan hujan. Tidak selalu, ada juga awan mendung tapi ya tetap tidak menurunkan hujan. Nah itu harus diuji dulu secara eksperimen, secara langsung. Dan yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Sehingga setelah kita mendapatkan tadi banyak data, setelah kita melakukan langkah-langkah tadi, mencari kebenarannya, menguji hipotesis, merumuskan hipotesis, maka kita akan menyimpulkan bahwa ini benar atau tidak. Dan dalam penyimpulannya itu harus sesuai dengan masalah yang pertama kali diajukan. Kita harus menghindari daripada kalimat-kalimat atau data-data yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan dengan masalah yang pertama kali kita ajukan. Dan dalam pengajuannya, perumusan masalah, perumusan kesimpulan itu harus menggunakan kalimat yang deklaratif, singkat dan jelas. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan atau pemaparan dari Mas Rizal, yaitu poin ketiga tentang ciri-ciri berpikir ilmiah. Ciri-ciri berpikir ilmiah itu ada 4 karakteristik. Yang pertama yaitu harus objektif atau apa adanya, dan selalu memakai data yang sahih. Jadi kita harus mencari data yang sahih, karena mencari data yang sahih itu tidak mudah. Dan sebaliknya, bila kita mencari data yang palsu, itu lebih mudah untuk didapatkan. Jadi kita harus pintar-pintar memilih data. Yang kedua yaitu rasional, atau biasa disebut dengan pemikiran yang wajar. Yang wajar yaitu yang bisa ditangkap oleh pikiran kita, yang sesuai dengan pikiran kita. Jadi wajar, tidak melenceng gitu. Seseorang yang berpikir ilmiah harus bisa menggunakan logika yang benar. Mereka bisa mengenali insiden mulai apa yang terjadi, apa juga akibatnya. Jadi tidak keluar atau bisa dikatakan dengan ngayal, tidak begitu. Jadi rasional itu sesuai dengan pikiran kita, tidak yang kayak terlalu tinggi gitu, enggak. Jadi rasional, harus wajar, harus sesuai dengan pikiran kita. Yang ketiga yaitu sifat terbuka. Seseorang yang terbuka, dia selalu siap menerima masukan, baik berupa pikiran, pandangan, pendapat, dan bahkan juga data atau berita yang baru dari manapun berita itu berasal. Jadi kita harus bersifat terbuka. Terbuka dalam artian kita harus membicarakan dengan apa adanya yang sesuai kita. Kita harus terbuka dengan data itu. Berpikir ilmiah. Yang keempat yaitu berorientasi pada kebenaran dan bukan kalah serta menang. Seseorang yang berpikir ilmiah bisa merasa kalah tatkala bahwa pikirannya memang galat. Kebenaran menjadi tujuan utamanya. Oleh sebab itu, seseorang yang berpikir ilmiah pada suasana apapun harus bisa mengendalikan diri agar tidak bersikap emosional, subjektif, dan tertutup.
Selanjutnya saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu hakikat berpikir ilmiah. Sebagai makhluk hidup yang paling mulia, manusia dikaruniai kemampuan untuk mengetahui diri dan alam sekitarnya. Melalui pengetahuan, manusia dapat mengatasi kendala dan kebutuhan demi kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, tidak salah jika Tuhan menyatakan manusialah yang memiliki peran sebagai wakil Tuhan di bumi. Melalui penciptaan kebudayaan, proses penciptaan kebudayaan dan pengetahuan yang didapatkan oleh manusia dimulai dari sebuah proses yang paling dasar, yakni kemampuan manusia untuk berpikir. Dalam membahas pengetahuan ilmiah, kegiatan berpikir belum dapat dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, kecuali ia memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang disebut sebagai pola pikir. Berpikir dengan mendasarkan pada kerangka pikir tertentu inilah yang disebut sebagai penalaran atau kegiatan berpikir ilmiah. Dengan demikian, tidak semua kegiatan berpikir dapat dikategorikan sebagai kegiatan berpikir ilmiah. Begitu pula, kegiatan penalaran atau suatu berpikir ilmiah tidak sama dengan berpikir. Contoh, ketika anak batitanya mengambil sebuah pisau, seorang ibu langsung berusaha untuk mengambil sebilah pisau dari si anak, karena sang ibu berpikir bahwa pisau dapat membahayakan si anak. Kegiatan berpikir sang ibu belum dapat dikategorikan sebagai kegiatan ilmiah, karena ibu hanya mengira-ngira atau mempergunakan perasaan dalam kegiatan berpikirnya. Berbeda dengan seorang mahasiswa psikologi yang dengan sengaja memberikan sebilah pisau kepada anak batita dalam rangka untuk mengetahui bagaimana sistem refleks si batita dalam mempergunakan pisau. Mahasiswa memiliki alasan yang jelas, yakni ingin mendapatkan pengetahuan tentang kemampuan seorang anak kecil, sehingga memungkinkan kegiatannya disebut berpikir ilmiah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi yang kemarin, hakikat berpikir ilmiah. Seperti contoh yang ketika anak batita mengambil sebuah pisau, lah seorang ibu batita tersebut langsung mengambil pisau tersebut dari anak tersebut. Karena sang ibu berpikir bahwa pisau itu dapat membahayakan si anak. Kegiatan berpikir sang ibu tersebut belum bisa dikategorikan berpikir ilmiah. Beda dengan mahasiswa psikologi yang mana mahasiswa tersebut memberikan sebuah pisau kepada seorang anak batita yang dimana untuk mengetahui bagaimana reaksi dari seorang anak batita tersebut, mengetahui refleks si anak batita tersebut dalam mempergunakan pisau. Mahasiswa psikologi ini memiliki alasan yang jelas, yakni ingin mendapatkan pengetahuan tentang kemampuan seorang anak kecil, anak batita tersebut, sehingga memungkinkan kegiatannya disebut berpikir ilmiah. Lalu apa saja yang memungkinkan seorang mahasiswa psikologi tersebut sebagai berpikir ilmiah? Yang pertama yaitu perlu difahami bahwa kegiatan penalaran adalah proses berpikir yang membuahkan sebuah pengetahuan. Selain itu, melalui proses penalaran atau berpikir ilmiah tersebut berusaha mendapatkan sebuah kebenaran. Nah, untuk mendapatkan sebuah kebenaran, kegiatan penalaran harus memenuhi dua syarat penting, yaitu logis dan analisis. Jadi harus logis. Yang dibahas itu harus logis dan analisis, harus dianalisis. Syarat pertama adalah logis. Dengan kata lain, berpikir ilmiah harus memiliki suatu aturan atau memenuhi pola pikir logika tertentu.
Kegiatan penalaran yang digunakan si mahasiswa psikologi tersebut logis karena ia memenuhi suatu pola pikir induktivis atau pola pikir dengan menggunakan observasi individual untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih general. Dengan cara mengamati refleksi batita, ketika diberikan sebuah pisau, syarat kedua bagi kegiatan penalaran adalah analisis. Jadi dengan cara mengamati refleksi batita itu tadi untuk mendapatkan penalaran yang logis. Yang kedua yaitu analisis atau melibatkan suatu analisa dengan menggunakan pola pikir atau logika tersebut. Ini berarti jika si mahasiswa psikologi hanya melihat si anak saat diberikan sebilah pisau tanpa melakukan analisa apa yang terjadi setelah anak itu membawa pisau dan apa yang terjadi ketika setelah membawa pisau tersebut, dan tidak menggunakan pola pikir induktivisme dalam analisanya, maka kegiatan itu belum dapat disebut sebagai sebuah penalaran atau kegiatan berpikir ilmiah. Dari penjelasan dan contoh di atas dapat diketahui bahwa dalam proses berpikir kita sehari-hari, kita dapat membedakan berpikir ilmiah dari kegiatan yang lain, yaitu berpikir non ilmiah. Pada penjelasan lebih lanjut, para filosof atau para pemikir menyimpulkan bahwa kegiatan berpikir ilmiah dapat melalui rasio dan indera juga pengalaman manusia sehari-hari. Penjelasan terakhir ini akan dibahas pada bahasan tentang sumber pengetahuan. Selain berpikir ilmiah, terdapat dua contoh lain di mana sebuah kegiatan berpikir tidak dapat disebut sebagai penalaran. Keduanya adalah berpikir dengan intuisi dan berpikir berdasarkan wahyu. Intuisi adalah kegiatan berpikir manusia yang melibatkan pengalaman langsung dalam mendapatkan suatu pengetahuan. Namun, intuisi tidak memiliki pola pikir tertentu sehingga dia tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan penalaran. Misalnya, sebagai seorang ayah merasa tidak tenang dengan kondisi anaknya yang sedang menuntut ilmu di luar kota. Tapi ketika ditanyakan apa sebab yang menjadi dasar ketidaktenangan dirinya, seorang ayah tersebut, sang ayah tidak dapat menyebutkannya dan hanya beralasan bahwa perasaannya menyatakan ada yang tidak beres dengan si anak yang ada di luar kota. Setelah menyusul ke tempat anaknya, ternyata si anak sedang sakit parah. Meskipun proses berpikir sang ayah mendapatkan kebenaran, tetapi tidak bisa disebut berpikir ilmiah karena tidak memenuhi suatu logika tertentu dan terlebih lagi tidak terdapat proses analitis terhadap peristiwa ini. Selain berpikir intuitif, pengetahuan melalui wahyu juga tidak bisa memenuhi kegiatan penalaran, alih-alih menggunakan pola pikir logika tertentu dan analisa terhadapnya. Wahyu justru mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan bukan pada hasil aktif manusia. Dengan kata lain, melalui wahyu akal manusia bersifat pasif dan hanya menerima sebuah kebenaran yang sudah ada dengan keyakinannya. Sampai pada poin ini, perbedaan berpikir ilmiah dari berpikir non ilmiah memiliki perbedaan dalam dua faktor mendasar, yaitu yang pertama sumber pengetahuan. Berpikir ilmiah menyandarkan sumber pengetahuan pada rasio dan pengalaman manusia, sedangkan berpikir non ilmiah mendasarkan sumber pengetahuan pada perasaan manusia. Yang kedua yaitu ukuran kebenaran. Berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analitisnya suatu pengetahuan, sedangkan berpikir non ilmiah berdasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Uraian penjelasan mengenai hakikat berpikir ilmiah atau kegiatan penalaran memperlihatkan bahwa
Pada dasarnya, kegiatan berpikir adalah proses dasariah dari pengetahuan manusia. Darinya kita membedakan antara pengetahuan yang ilmiah dan pengetahuan non-ilmiah. Hanya saja, pemahaman kita tentang berpikir ilmiah belum dapat disebut benar atau sahih sebelum kita melakukan penyimpulan terhadap proses berpikir kita. Karena pengetahuan sesungguhnya terdiri atas kesimpulan-kesimpulan dari proses berpikir kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin yang terakhir yaitu tujuan dan fungsi berpikir ilmiah. Yang pertama, tujuan. Tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah yaitu untuk memungkinkan kita agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Dan tujuan mempelajari ilmunya supaya kita mendapatkan pengetahuan agar dapat menyelesaikan ataupun memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Yang dimaksud di sini yaitu manusia mendapatkan pengetahuan tersebut agar dapat menghadapi ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupannya dengan ilmu yang sudah didapatkan. Dan manusia tersebut agar bisa meningkatkan kemakmuran yang ada di hidupnya, di dalam hidupnya. Yang kedua yaitu fungsi sarana berpikir ilmiah. Fungsi dari sarana berpikir ilmiah yaitu membantu proses metode ilmiah. Sarana ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kegiatan ilmiah secara menyeluruh untuk mendapatkan atau mencapai pada tujuan tertentu. Artinya di sini setiap kegiatan ilmiah pasti mempunyai tujuan tertentu. Dan salah satu sarananya yaitu dengan berpikir ilmiah atau metode berpikir ilmiah untuk mendapatkan atau mencapai pada tujuan tersebut. Dari tujuan dan fungsi di atas, manusia bisa melakukan tahapan untuk melakukan penelitian ilmiah atau kegiatan ilmiah yang diperlukan alat berpikir, yaitu dengan cara berpikir ilmiah yang sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut. Manusia mampu mengembangkan pengetahuannya karena manusia berpikir mengikuti kerangka berpikir ilmiah dengan menggunakan alat-alat berpikir yang benar. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang di dalamnya membutuhkan sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir diperlukan untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik dan teratur. Perbedaan antara fungsi dan tujuan di sini, kalau fungsi yaitu untuk melakukan dalam proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan atau penelitian ilmiah. Sedangkan tujuan berpikir ilmiah yaitu di akhir dari suatu proses kegiatan ilmiah, atau buat apa kita harus berpikir ilmiah. Yang sudah dijelaskan tadi bahwasannya berpikir ilmiah yaitu sarana untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik dan tepat. Dan fungsi sarana berpikir ilmiah yaitu membantu kita untuk melaksanakan dalam tahapan-tahapan atau metode-metode serta langkah-langkah dalam proses kegiatan penelitian ilmiah atau kegiatan ilmiah. Dan di sini dapat ditarik kesimpulan dari berbagai definisi di atas mengenai pengertian berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir menggunakan akal pikiran secara logis, mengembangkan atau memutuskan ilmu pengetahuan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Poin yang kedua, metode berpikir ilmiah dibedakan menjadi dua. Satu, metode berpikir induktif, dan yang kedua, metode berpikir deduktif. Dan yang terakhir yaitu fungsi sarana berpikir ilmiah, yaitu membantu proses metode ilmiah. Yang di sini dimaksud dapat membantu permasalahan-permasalahan dengan menggunakan sarana tertentu secara logis dan teratur. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
your way of thinking through? You can if you think you can. Kamu bisa jika kamu berpikir kamu bisa. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.